Fairita Amina Fajrina dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa reformasi. Sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa reformasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada masa akhir Orde Baru, yang kedua ada perkembangan politik dan ekonomi, yang ketiga ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa akhir Orde Baru terjadi beberapa krisis. Krisis yang pertama adalah krisis moneter, yaitu nilai rupiah jatuh, harga naik, dan ekonomi kacau. Yang kedua ada krisis politik, yaitu rakyat tidak puas pada pemerintahan. Yang ketiga ada krisis hukum, hukum tidak adil dan banyak korupsi. Dan yang keempat ada krisis kepercayaan, rakyat tidak percaya lagi pada pemerintah. Keempat krisis ini saling berkaitan dan membuat Indonesia harus melakukan perubahan besar dalam politik, hukum, dan ekonomi. Selanjutnya ada tuntutan dan agenda reformasi. Setelah Orde Baru jatuh, rakyat menuntut perubahan. Yang pertama ada mewujudkan demokrasi. Reformasi menuntut sistem politik yang lebih demokratis, seperti pemilu yang jujur dan adil, kebebasan berpendapat, dan kebebasan pers. Kedua ada menegakkan hak asasi manusia atau HAM. Pemerintah harus menghormati dan melindungi hak-hak warga negara, termasuk kebebasan berbicara dan hidup tanpa penindasan. Yang ketiga adalah menghapus KKN. Salah satu tuntutan utama adalah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat adalah menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Pemerintahan harus bekerja secara terbuka, jujur, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Yang terakhir adalah memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat. Reformasi juga bertujuan memulihkan ekonomi setelah krisis, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada perkembangan politik dan ekonomi pada masa jabatan Presiden B.J. Habibie. Pada awal reformasi di bawah B.J. Habibie, Indonesia melakukan perubahan besar melalui sistem yang lebih demokratis, melalui sidang istimewa MPR, kebebasan pers, pemilu 1999, serta referendum Timor Timur. Sementara di bidang ekonomi, pemerintah berusaha memulihkan krisis moneter, dan di bidang hukum dilakukan pembaruan peraturan agar pemerintah lebih adil dan transparan. Yang kedua ada masa jabatan Presiden Abdurrahman Wahid. Awal era reformasi yang menekankan demokrasi, kebebasan berpendapat, dan toleransi, Gus Dur berupaya memperbaiki hubungan sipil dan militer, serta menegakkan supremasi hukum. Namun, seringnya konflik politik dengan DPR dan MPR, serta kebijakan yang kurang stabil, membuat pemerintahan berjalan efektif. Hingga akhirnya, ia diberhentikan melalui sidang istimewa MPR tahun 2001. Yang ketiga ada pada masa jabatan Presiden Megawati, berfokus pada upaya menjaga stabilitas politik dan ekonomi pasca reformasi. Pemerintahnya menekankan penegakan hukum, pemulihan ekonomi nasional, menjaga persatuan dan kedaulatan wilayah, serta melanjutkan reformasi pemerintahan agar negara tetap stabil dan berjalan demokratis. Dan yang keempat ada pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berfokus pada penyelesaian konflik dalam negeri, reformasi politik, dan penguatan demokrasi. Hal ini ditandai dengan konsolidasi pemerintahan serta pelaksanaan pemilu 2009 sebagai wujud euforia demokrasi pada masa reformasi. Yang ketiga ada perkembangan iptek. Perkembangan yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan infrastruktur digital, serta perkembangan teknologi transportasi dan pangan. Selain itu, kemajuan juga terlihat di bidang kesehatan dan meningkatnya anggaran yang mendorong presentasi serta kualitas hidup masyarakat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.